Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Tembakrejo 2, yang terhormat Bapak Komite, yang terhormat perwakilan wali murid, yang terhormat staf SDN Tembakrejo 2. Pada hari ini saya Hani Atunisa, Kepala Sekolah SDN Tembakrejo 2, ingin menyampaikan atau memaparkan tentang refleksi pengelolaan kinerja kepala sekolah. Sebelum saya mau mempresentasikan atau memaparkan lebih lanjut, di sini saya ingin menjelaskan apa itu refleksi dan apa itu kurikulum. Pendahuluan, apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah sebuah kurikulum yang memberikan keleluasan belajar kepada peserta didik sehingga memiliki cukup waktu untuk mendalami minat, bakat, dan kemampuannya masing-masing. Sekolah dapat berinovasi dan berkreasi dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks wilayahnya. Adapun tujuan dari kurikulum itu ada bagi peserta didik. Tentunya sebuah kurikulum pasti ada tujuannya. Tujuan yang utama adalah untuk peserta didik, yaitu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan. Karena zaman kemajuan era seperti ini, kurikulum harus dirancang sebisa mungkin, sehingga merancang kurikulum itu pun juga harus perlu direfleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah introspeksi, penilaian, menilai apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita cantumkan, yaitu kurikulum yang ada di SDN Tembakrejo 2. Bagi transformasi pendidikan, kurikulum membentuk generasi muda yang lebih kreatif, inovatif, dan berkarakter. Tujuan refleksi kurikulum. Tujuan utama dari refleksi kurikulum adalah untuk mengevaluasi implementasi kurikulum merdeka di SDN Tembakrejo 2. Tentunya dengan karakter setiap lembaga yang ada adalah berbeda-beda, sehingga adanya kurikulum juga tidak kalah berpengaruhnya terhadap pembentukan karakter anak didik kita. Tujuan pertama yaitu menilai efektivitas penerapan kurikulum di kelas, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan, serta mendapatkan masukan dari guru, siswa, dan orang tua. Tujuan kedua, membantu memahami sejauh mana kurikulum merdeka telah memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran. Dengan tahu Bapak Ibu serta Bapak Komite dan Ibu Wali Murid bahwa kurikulum yang dipakai di lembaga sekarang secara nasional sudah memakai kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian prinsip pengelolaan kurikulum. Ini saya bacakan hanya sepintasnya saja. Di sini ada keterlibatan stakeholder, kemudian kontinuitas evaluasi dan perbaikan. Selanjutnya adaptasi terhadap perkembangan kurikulum nasional. Sebelum ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan bahwa setelah ini itu tadi hanya sebatas prolognya, hanya di awal. Setelah ini saya akan menyampaikan isi dari kurikulum satuan pendidikan
yang ada di SDN Tembok Rejo 2. Next, Mas. Kurikulum Satuan Pendidikan SDN Tembok Rejo Kecamatan Gumukmas tahun ajaran 2024-2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Next, Mas. Nah, ini salah satu isi Bapak Ibu ya, isi dari kurikulum kita yang sudah dilaporkan ke Ibu Pengawas kemarin, sudah dimasukkan ke link dan sudah dibaca. Jenengan setidaknya tahu apa isi kurikulum yang ada di lembaga kita. Ya, di sini perlu saya sampaikan bahwa kurikulum itu dirancang oleh Dinas Pendidikan, kemudian ada dari Ibu Pengawas, dari Kepala Sekolah, dari Bapak Ibu Guru, dari komite, dari wali murid atau paguyuban. Makanya semua yang ada di dalam yang saya sebutkan tadi termasuk tim dalam merancang pembuatan kurikulum. Tentunya kurikulum itu disesuaikan dengan kondisi real atau kondisi nyata yang ada di lembaga SDN Tembok Rejo 2, sehingga di antara lembaga satu dengan lembaga yang lain tidak sama karena berpengaruh dari kondisi geografis, kondisi lingkungan anak, dan kondisi-kondisi yang lain, sehingga menyebabkan kondisi itu tidak sama, tetapi tetap berdasar kepada aturan atau yang dibuat dari Dinas Pendidikan secara nasional. Next, Mas. Di sini Bapak Ibu, isi dari kurikulum Satuan Pendidikan SDN Tembok Rejo 2 ada kondisi geografis. Kondisi geografis ini dari sebelah utara ada pemukiman penduduk, kemudian sebelah timur ada jalan raya, kemudian sebelah selatan ada jalan, kemudian sebelah barat pemukiman penduduk. Ini maksudnya arah dari yang terdekat di lembaga ini, di SDN Tembok Rejo 2 ini. Kemudian di sini ada peserta didik. Bapak Ibu, peserta didik kita berjumlah 135 secara keseluruhan ya. Kemudian ada pendidik dan tenaga kependidikan. Ini pendidik dan tenaga kependidikan. Jumlah semua di sini terdiri dari 1 kepala sekolah, guru kelas ada 6, guru PAI 1, guru PJOK 1, kemudian pustakawan kosong, penjaga sekolah 1, OPS 1. Next, Mas. Di sini sarana dan prasarana Bapak Ibu, sekilas saya tidak ingin menyampaikan secara keseluruhan, sekilas sarana dan prasarana yang ada di lembaga SDN Tembok Rejo 2 insya Allah sudah memenuhi, meskipun belum 100%, karena ada beberapa juga contoh lembaga yang kadang-kadang kelasnya kurang, ada yang tidak punya lapangan, ada yang tidak punya perpustakaan, ada yang tidak punya UKS. Tapi kalau di sini insya Allah SDN Tembok Rejo 2 lengkap, ada UKS, ada kantin, ada ruang kepala sekolah, ada ruang kelas 1 sampai 6, kemudian ada gedung, tempat parkir, tempat wudhu, insya Allah sudah memadai. Mudah-mudahan tahun depan kita juga bisa menambah atau merenovasi gedung yang sudah layak untuk direnovasi. Next. Ini sarana, ini sarana
sarana tadi sarana itu Bapak Ibu mulai dari papan tulis, bangku tulis, semuanya, lapangan olahraga itu termasuk sarana. Next, Mas. Sosial budaya. Ini poin nomor 6, sosial budaya. Nilai-nilai yang perlu dihadapkan atau dihidupkan oleh satuan pendidikan di SDN Tembok 72. Kolaborasi, kemudian religi, ya, religi itu adalah keagamaan. Sepertinya nih Bapak Ibu, kondisi real di SDN Tembok 72 itu adalah yang bersifat religi, dan itu sudah kita buktikan dengan beberapa kegiatan yang bersifat religius seperti PHBI. Lanjut Mas, next. Ini adalah analisis rapor pendidikan. Nah Bapak Ibu, kemarin analisis rapor pendidikan itu adalah ini termasuk hasil dari rapor. Hasil rapor kita yang kemarin sudah dilaksanakan, yaitu ANBK kelas 5. Nah, dari kegiatan ANBK itu adalah menjadi tonggak keberhasilan kurikulum yang ada di SDN Tembok 72. Untuk tahun kemarin kita masih harus punya PR 2, yaitu literasi dan numerasi yang perlu kita perbaiki. Dan kemarin sudah saya sampaikan di rapat bahwa untuk numerasi ada hal-hal yang perlu disampaikan, bahkan dibelanjakan di anggaran BOS. Next, Mas. Terus lanjut. Visi misi, Bapak Ibu, visi misi kemarin sudah dicantumkan dan dipajang di banner. Itu visi misi kita. Salah satunya visi adalah bertakwa. Ini bertakwa, Kemudian ini apa ini? Setelah bertakwa? Cerdas. Oh, cerdas. Cerdas ini berkualitas, berbudaya, mandiri. Ini yang visi. Kemudian yang misi ini salah satu diantaranya adalah meningkatkan nilai-nilai rata-rata UAS. Itu salah satu yang tidak saya bacakan semuanya. Kenapa Bapak Ibu saya membacakan atau memaparkan ini? Ini adalah rangkaian dari kurikulum yang ada di Satuan Pendidikan SDN Tembok 72 sesuai dengan judul yang saya ambil, yaitu refleksi kurikulum di Satuan Pendidikan SDN Tembok 72. Sehingga bahasan yang kami sampaikan adalah tentang kurikulum. Next, Mas. Ini yang D, yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian. Di sini alokasi waktu pengorganisasian pembelajaran sudah jelas, ada pendidikan agama, ada pendidikan Pancasila, bahasa Indo, matematika, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan seni budaya. Ini muatan lokal, Bapak Ibu. Muatan lokal di sini ada bahasa daerah Jawa, Madura. Kalau di sini tidak ada Madura, semuanya Jawa. Kemudian BTA, itu muatan lokal. Kemudian next. Ini kalau tabel saya kira tak perlu ya. Kemudian langsung ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada tim pelaksana P5, ada penanggung jawab kepala sekolah, kemudian manajer Dedi Hermanto, konsultan Umi Mawfiro, pelaksana ada Astuti, Sri Supaini, Ririn Karwantin, Tri Utari, Sulistiani, Muhammad Amiruddin. Itu adalah tim pelaksana kurikuler proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan next, Mas. Terus ekstrakurikuler. Di sini Bapak Ibu, mungkin Bapak Komite, salah satu ekstrakurikuler yang ada di Tembok
tujuan 2 adalah pramuka, TIK, dan seni hadron. Itu masuk ekstrakurikuler. Dan mudah-mudahan hadron ini masih baru, mohon didukung, monggo Bapak Ibu, itu termasuk ekstra yang baru dan masuk di dalam kurikulum kita. Kemudian next, Mas. Budaya sekolah atau pembelajaran bermakna. Kegiatan pembiasaan merupakan budaya sekolah atau pembelajaran yang bermakna yang dilaksanakan sesuai jadwal sebagai upaya pembentukan karakter peserta didik sebagai implementasi profil pelajar Pancasila. Kegiatan pembiasaan dilaksanakan secara rutin baik harian, mingguan, bulanan, semester, dan tahunan. Dan teknik pelaksanaannya ada yang instruktur, ada yang terstruktur dan spontan atau berupa direct dan indirect. Next, kegiatan harian penyambutan peserta didik yang ini sudah sering kita laksanakan. Kita berdiri di depan gerbang, itu adalah salah satu bentuk kegiatan kita dengan kegiatan harian bukan mingguan, karena kita laksanakan setiap hari di depan untuk menyambut anak-anak. Ini salam, senyum, sapa, sopan, dan santun yang disebut dengan S5. Ini Bapak Ibu, menyanyikan lagu daerah dan kebangsaan. Ini sudah kita praktekkan di dalam kelas masing-masing Bapak Ibu. Sholat berjamaah sudah setiap hari ya. Literasi, numerasi, ini literasi sudah sering kita laksanakan. Hanya saja kita belum punya tempat. Kemudian gerakan pungut sampah GPS di infak. Ini Bapak Minta infak sudah ada setiap hari Jumat. Alhamdulillah berjalan. Kegiatan mingguan, Senin upacara bendera, pramuka, hadrah. Kegiatan bulanan mendongeng, khotmil Quran. Khotmil Quran setiap Kamis menuju Jumat Manis. Kegiatan semester bakti sosial, panen karya, persami, pramuka. Dan ini tidak hanya sekedar ada di kurikulum, tapi alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan dalam bentuk harian, mingguan, bulanan, semester. Kemudian langsung ada santunan anak yatim, study tour, kemudian PHBI atau PHBN, kemudian purnawiyata, dan lain-lain. PHBI itu termasuk kita memperingati Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, Hari Santri, itu namanya PHBI, peringatan Hari Besar Nasional. Kemudian langsung next, kalender pendidikan. Ini Bapak Ibu, ini juga masuk di dalam kurikulum. Memang sudah tahu semuanya di kalender pendidikan, dan ini sudah ada di banner di belakang saya. Ini ada Bapak Ibu. Ini harus ada dalam satuan kurikulum. Kalau kita tidak punya kalender pendidikan, kita tidak bisa mengajar, karena ini patokannya. Misalnya hari ini tanggal sekian ada kegiatan apa, minggu depan tanggal sekian ada kegiatan apa, itu ada di kalender pendidikan. Next. Terus bisa jadwal pelajaran sesuai ada di kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu, nggak ada kendala ya. Kemudian kelas ini ada prota, ada promis, program tahunan, program semester. Di sini ya ada modul ajar, buku nilai. Bapak Ibu sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu memiliki ini untuk dibuat dokumen di dalam kelas, dan itu termasuk penilaian dari saya untuk Bapak Ibu dengan semua. Kemudian asesmen ini ada macam-macam. Ada, kalau dulu bahasanya mid semester, kalau sekarang asesmen. Ada mid semester, ada hari ini semesteran yang minggu kemarin. Itu Bapak Ibu ya, itu adalah termasuk di dalamnya kurikulum Satuan Pendidikan SDN Temurjo 2. Kemudian next. Jadwalnya ini sudah jelas,
Ya, jadwal ini dikondisikan kalau kita berdasarkan keputusan gugus, tidak hanya di lembaga. Cuman pelaksanaannya kita sesuaikan dengan lembaga kita masing-masing. Kriteria kenaikan kelas ini sudah jelas ada, tuntas dalam program pembelajaran, nilai P5, kemudian peserta didik mempunyai kehadiran minimal 90%. Makanya kita tidak segan-segan untuk menegur siswa yang jarang masuk. Itu adalah salah satu bentuk perhatian kita, bentuk kepedulian seorang guru kepada siswanya yang jarang masuk. Next, Mas Kica. Terus penutup kurikulum UPTD Satuan Pendidikan SDN Purworejo 2 disusun sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pendidikan pada tahun ajaran 2024-2025. Kurikulum ini juga sebagai panduan ketercapaian pembelajaran bagi peserta didik dan upaya guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Ini langsung. Terima kasih. Lampiran-lampiran di sini ada. Ini lampiran kenapa saya tampilkan, karena ini adalah pelengkap dari kurikulum yang ada di SDN Purworejo 2. Ini termasuk lampiran-lampiran yang kapan hari saya minta di Bu Sulis, ya, ini yang saya minta. Terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah sekilas gambaran tentang isi dari kurikulum Satuan Pendidikan SDN Purworejo 2. Sehingga dengan adanya kurikulum itu, saya hari ini akan merefleksi sesuai dengan judul saya. Mungkin sebelum saya tutup, ada dari salah satu wakil guru dulu. Terima kasih. Mohon izin Bu Kepala Sekolah, hadirin yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempertanyakan pada kesempatan pada siang hari ini terkait materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Pertanyaan saya cuma simpel saja Bu, cuma satu di sini. Apa tujuan dan refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan? Jadi cuma itu yang bisa saya aturkan Bu untuk pertanyaan kesempatan hari ini. Terima kasih pada Bapak Amir, guru kelas 6. Saya akan jawab bahwa tujuan diadakannya refleksi adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang ada di sini. Sehingga dengan adanya refleksi, saya bisa menilai kurikulum pelaksanaan pembelajaran di SDN Purworejo 2 ini kelemahannya apa? Kelemahannya apa? Nanti Bapak Ibu guru bisa memberikan alasan kepada kepala sekolah. Oh Bu, ini kurang ini kurang ini. Oh Bu, sebaiknya ini. Itu adalah untuk tujuan refleksi. Kemudian yang kedua, tujuan diadakannya refleksi adalah untuk membangun inovasi. Jadi dengan adanya refleksi kurikulum di satuan pendidikan bisa membangun inovasi-inovasi yang baru, yang tentunya dengan inovasi itu dapat menambah wawasan bagi Bapak Ibu guru semua, juga menambah wawasan bagi kepala sekolah dalam penilaian kepada Bapak Ibu guru. Saya kira itu Amir jawaban saya. Terima kasih. Kemudian dari salah satu wali murid, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil wali murid SDN Purworejo mohon izin untuk bertanya. Ya Bu, maaf mau bertanya, kurikulum di sekolah ini siapa saja yang membuat? Terima kasih, pertanyaan yang bagus dari salah satu perwakilan wali murid. Tadi sudah ada sekilas saya sampaikan bahwa penyusunan kurikulum itu dari yang atas dulu adalah Dinas Pendidikan. Dinas
pendidikan, terutama kalau di sini Dinas Kabupaten Jember. Kemudian yang kedua adalah disusun bersama-sama oleh pengawas sekolah. Kemudian setelah disusun oleh pengawas sekolah, ada lagi oleh kepala sekolah. Setelah kepala sekolah, oleh guru. Setelah disusun oleh guru, ada lagi timnya, yaitu dari Bapak Komite. Kemudian ada lagi organisasi wali murid atau paguyuban. Jadi dari beberapa yang saya sampaikan itu adalah merupakan satu tim untuk merancang pembuatan kurikulum. Tentunya kurikulum itu dirancang sesuai dengan kondisi yang ada di lembaga SDN Jember. Betul nggih, Ibu nggih? Terima kasih pertanyaan Ibu. Bapak Ibu, sebelum acara ini saya tutup, saya ingin menyimpulkan bahwa dari apa yang saya paparkan tentang refleksi kurikulum satuan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Dengan adanya refleksi, kita akan menemukan beberapa hal. Salah satunya adalah kesulitan yang dihadapi, bagaimana cara mengatasinya. Kalau ada kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru, setidaknya kepala sekolah bisa memberikan salah satu solusinya, bagaimana cara mengatasinya. Itu adalah tujuan atau kesimpulan adanya refleksi dari kami. Kemudian satu hal lagi, yaitu bagaimana menerima umpan balik dari warga sekolah secara terbuka. Kami tidak menutup, artinya kami menerima apa saran, apa kritik dari warga sekolah, dari Bapak Komite, dari wakil wali murid, dari Bapak Ibu, apa yang semestinya diperbaiki yang berkaitan dengan kurikulum di satuan pendidikan. Saya kira itu ada dua hal yang menjadi kesimpulan dari pemaparan kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, pada Bapak Komite, pada Ibu wakil dari wali murid. Mudah-mudahan pemaparan dari kami atau presentasi kami tentang refleksi kurikulum, refleksi pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan di SDN Jember 2 akan bermanfaat bagi diri saya, bagi Bapak Ibu guru, dan bagi Bapak Komite, Bapak wali murid, bagi warga sekolah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.